Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutendi dalam program Speak Up. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, seorang tokoh politik dan tokoh masyarakat yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Tangerang Selatan dan Banten, Pak Ruhama Ben. Ya, Assalamualaikum Pak Ruhama Ben. Waalaikumsalam, Pak Uten, sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali sudah bisa memenuhi undangan kami datang ke podcast saya ini. Makasih Pak Uten, makasih. Terhormat jadi undangan. Ya, Pak Ruhama Ben ini adalah seorang politisi, pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sosial di Kota Tangerang Selatan dan juga 2 periode menjadi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan ya. Dan kini konon ya, dia di musim politik pilkada ini akan ikut bertarung dalam pilkota di Tangerang Selatan melawan Ben Pilar. Nah, kita akan tanya nanti sejauh mana persiapan dan motif-motifnya. Nah, Pak Ben, Pak panggilnya apa nih? Pak Rama aja. Jangan Pak Ben ya. Sama dong. Nanti dulu. Kalau Pak Ruhama aja ya. Kalau beliau bandnya di awal, saya di bandnya di akhir. Jadi jangan nanti keliru pemirsa kita nih. Ya. Pak Ruhama Ben. Pak Ruhama Ben itu serius nih sebetulnya mau nyalon wali kota bertarung dengan Pak Ben Pilar. Iya. Jadi langsung saya tembak begitu. Iya, benar. Jadi bagi saya itu kalau sudah melangkah pasti serius ya. Alhamdulillah. Nggak mungkin main-main lah. Ya. Ngabisin waktu kalau main-main. Ya. Sejauh mana seriusnya itu gitu. Seperti sedalam apa? Ya. Jadi memang sejauh ini saya pernah maju waktu 2020 ya. Ya. Sebenarnya di setiap perhelatan di Tangsel itu saya seringkali diminta. Oke, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Ya. Beberapa kali saya diminta memang di setiap pilkada di Tangsel ya. Dan 2020 saya maju menjadi wakilnya Bu Nur Azizah ya. Nah, di tahun ini memang saya tidak merencanakan untuk maju awalnya ya. Jadi waktu itu kan PKS sebenarnya 9 kursi ya, 9 kursi di Tangsel ini nomor 2. Itu cukup besar. Sangat besar ya. Hampir sama dengan Gerindra ya? Gerindra 6. Gerindra yang setara dengan PKS kursinya apa? Jadi seingat saya kalau yang sekarang PDI ini ya, 11 itu Golkar ya. 10 PDIP ya? PDIP di bawah PKS. Oh ya? Di bawah PKS sekarang. tinggi sekali ya? Nomor 2 lah. Ini nomor 2 setelah Golkar ya? Setelah Golkar. Padahal nggak punya wali kota. Iya, luar biasa. Jadi alhamdulillah PKS dapat kepercayaan besar ya. Sehingga animo kader dan pendukung PKS itu pengen ada tokoh lah yang tampil di endorse oleh PKS. Kira-kira gitu. Cuma memang harus koalisi kan waktu itu kan? Iya. Sekarang nggak perlu koalisi lagi kan? Nah, setelah karena MK. sudah memenuhi syarat ya, gitu. Ya itulah berkahnya keputusan MK sebenarnya ya. Sehingga PKS tidak mesti berkoalisi ya, karena koalisi itu biasanya cukup panjang pembicaraannya ya. Prosesnya, dinamikanya. Dalam tanda petik agak ribet dikit. Agak ribet. Apalagi sudah ada incumbent ya kan? Iya. Saya sambil minum ya. Iya, silakan. Saya temenin ya. Ini sambil nyicipin ini jeruk anggur hasil produk anggur yang mantap di ini. kafe ini resto. Ini kopinya juga enak ini. Ya. Mantap ya. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi nyobain dulu ya. Mantap. Jadi berkahnya keputusan MK sehingga PKS bisa tanpa koalisi. Meskipun kita juga kan pengennya koalisi ya. Hanya saja awalnya karena keputusan MK itu last minute sebelum pendaftaran ya. PKS juga sebenarnya sudah ada koalisi payung lah di Banten itu. Kan sebetulnya PKS itu kan masuk KIM dong. Kalau secara nasional kan masuk KIM. Di beberapa wilayah kalau untuk pilkada beda-beda sih ya. Nggak semuanya KIM sebenarnya. Jadi ada muatan lokal masing-masing ya. Kayak di Tangsel kan kita nggak KIM nih. Jadi dengan kata lain PKS sekarang udah dikeroyok nih oleh banyak sekali partai yang masuk di KIM
Iya, sebenarnya kalau saya melihat sih nggak dikeroyok karena nasib terakhir kita maju, mereka sudah ngumpul semua ya di satu di Pak Ben lah, Pak Ben Pilar ya, kita udah ketinggalan sebenarnya. Tapi bagi kita cukup masih kan, insya Allah ya untuk menyeimbangkan demokrasi juga ya. Jadi mendadak itu. Kalau bagi saya itu mendadak ya, karena bagi saya itu saya diinfokan oleh DPP PKS itu hari Minggu, sementara daftar itu hari Selasa. Ya. Minggu malam saya ditelepon, besok datang ke DPP ya. Jadi inisiatifnya bukan dari Pak Ruhama Ben dong? Bukan. Dari pusat? Dari pusat. Oke. Dari pusat. Jadi saya nggak tahu pertimbangannya juga apa. Mungkin karena saya pernah running ya. Terus ya yang lain juga mungkin maju mundur kali. Dan Pak Ruhama langsung oke ya mau? Saya melihat begini ya, karena saya termasuk yang memotivasi partai. Kalau kita 9 kursi, ya masa kita nggak punya calon, ya harus nyalonin lah gitu. Tapi kan tahun lalu juga pernah dicoba, bahkan Pak Ruhama waktu itu bergabung dengan partai lain ya, ada Demokrat, ada PKB ya. Ada PKB, ada Demokrat, benar bertiga kita. Dan buktinya kan punten ya, suaranya kan agak berat juga. Berhadapan dengan koalisi dengan Pak Benyamin Pilar, yang waktu itu hanya didukung oleh satu partai, Golkar doang. Waktu itu Golkar doang ya? Golkar doang ya, benar ya. Jadi artinya apalagi sekarang dia dibantu itu disupport oleh semua partai yang ada kecuali PKS. Benar. Jadi waktu itu Pak Ben didukung Golkar aja menang kan? Itu kita. Ya sama, PKS juga mungkin didukung sendirian menang juga kan? Alhamdulillah. Amin. Karena ada kelebihannya ya, kalau partainya banyak, mungkin koordinasinya juga kan rada panjang ya. Ya, tapi yang saya bertanya-tanya, kenapa bisa mendadak itu dan kenapa inisiatif menjadi calon wali kota bukan dari pribadi Pak Ruhama Ben? Ya, jadi saya juga kan melihat pertanyaannya ini ada apa gitu kan? Ya kita lihatlah petanya kemarin kan. Petanya kan awalnya kita dengan Gerindra Gerindra pada saat itu kan Gerindra mengajukan Rinja Patria dan Marcel. Nah, di dinamika di internal PKS itu kenapa kok Gerindra nggak ada kader PKS di situ? Itu doang sebenarnya pertanyaan itu. Kalau saya sih berharap Pak Ruhama Ben dengan PKS-nya itu bisa bersaing ya, bisa menandingi kekuatan koalisi yang dibangun oleh Pak Ben Pilar. Insya Allah. Saya berharap begitu supaya ada dinamika yang asik gitu. Demokrasi kita sehat lah. Demokrasi sehat lah. Di Tangsel gitu. Tapi juga ada di masyarakat omongan begini. Jangan-jangan tampilnya Pak Ruhama Ben dengan hanya PKS saja, bahkan wakilnya dari PKS doang. Itu kan, Ibu Sinta ya. Ibu Sinta. Jangan-jangan hanya untuk agar tidak ada kota kosong gitu. Itu blessing in disguise ya. Jadi itu blessingnya begitu, nggak ada kota kosong. Tapi bagi kita itu bukan itu motivasinya. Motivasinya pertama, kita ini kan mendirikan partai ini salah satunya meng-create calon pemimpin-pemimpin lokal ya, salah satu pemimpin pusat. Jadi kita ini buat partai ya, salah satunya yang saya lihat paling efektif itu di era otonomi daerah ini harus memimpin di lokal-lokal itu. Saya melihat otonomi daerah itu sangat powerful kalau kepemimpinan eksekutifnya kita ambil ya untuk membantu masyarakat. Jadi itu sebenarnya kalau kita ada peluang seperti itu kita sia-siakan gitu kan, rasanya aneh kita punya partai. Apalagi suaranya 9 kursi ya. Di luar motif dari partai ya. Nah, motif pribadi Pak Ruhama Ben sendiri kenapa memenuhi keinginan dari PKS pusat untuk terjun bertarung dengan Pak Ben itu apa? Motif terbesarnya? Ya, saya ini hidup ini kan sudah cukup lama ya. Udah 50 berapa sekarang? 59. Jadi alhamdulillah diberikan umur sampai saat ini ya. Sudah pernah
dapat banyak hal ya, kenikmatan dari Allah ini banyak banget ya. Saya sempat dibeasiswain oleh Pak Habibie ya. Di Belanda ya? Di Belanda 9 tahun dibayarin sekolahnya ya kan. Terus kembali ke PTDI, habis itu saya berkiprah di luar lagi. Dan akhirnya saya... di luar tuh di mana? Saya sempat di Amerika juga ya. Sempat di Amerika juga. Saya sempat juga ngelola perusahaan Jerman ya. Untuk bangun bandara se-Indonesia. Luar biasa ya. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman di Kabupaten Tangerang. Karena saya aktif di PKS, waktu itu mendorong teman-teman saya menjadi ketuanya. Jadi ketua PKS Kabupaten Tangerang. 20 kalau nggak salah 36 kecamatan ya. Pada saat itu. Nah, dari situ saya masuk ke DPRD. DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, berproses pemekaran ya, sehingga saya pindah ke Tangsel. Jadi pindah ke Tangsel, masuklah saya jadi wakil ketua DPRD PKS nomor 2. Waktu awal-awal itu. Berdiri kota dan berdiri kota. Pileg pertama ya. Jadi itu pileknya di kabupaten. Cuma dihitung ulang untuk Tangsel kita ranking 2. Transisi masa itu. Transisi ya. Saya wakil ketua DPRD ya, mendampingi Pak Bambang almarhum ya dari Demokrat ya. Dan saya baca di CV-nya tuh pernah jadi bendahara PT FIT ya. Bukan bendahara, direktur keuangan. Sorry. Direktur keuangan PT FIT ya. Iya, benar. Sempat juga di situ. Jadi setelah DPRD terus saya pernah juga memang dicalonkan jadi wali kota. Itu pernah dicalonkan. Nah, sekarang kembali ke motif tadi, Pak. Ya itu jadi perjalanan begitu panjang ya. Berkah kepada saya begitu besar, ya pendidikan cukup ya kan. Pekerjaan ada, pengalaman di politik cukup. Bahkan di semi eksekutif ya, BUMD itu kan badan usaha milik daerah ya. Jadi sedikit banyak saya mengetahui lah. Punya modal lah. Adalah modal untuk berkarya di atau mengabdi di kota yang saya cintai ini. Saya lahir di Tangsel ya kan, terus besar di Tangsel, dapat pendidikan dari mana-mana. Setelah itu punya pengalaman cukup ya. Maka saya melihat kalau ada kesempatan ya. Ada kesempatan kita hidup lebih bermanfaat lagi ya, maka peluang itu saya pakai, saya ambil. Ini peluang, saya lihat ini peluang, karena kan belum ada pemenangnya. Pilkada ini kan belum mulai ya. Dan banyak pengalaman juga yang kecil bisa aja melejit gitu. Jadi intelektual kapital Pak Rama ya, atau Ruhama Ben ini cukup sangat cukup, lebih dari cukup untuk mudah-mudahan seorang pemimpin di sebuah daerah, terutama di Tangsel ya. Nah, menurut Pak Ruhama Ben, dengan motif tadi ya, apa sih yang perlu diperbaiki di kota Tangsel ini ketika nanti Pak Ruhama terpilih? Iya benar. Jadi saya melihat begini ya, jadi Tangsel itu angka kemiskinannya itu kecil banget. 2,4 atau 2,5% ya. Tugas kepala daerah ya dengan eksekutif itu ya, pemerintahan daerah lah ya dengan DPRD juga adalah mengentaskan kemiskinan. Tugas utamanya mensejahterakan rakyat. Kalau saya melihat itu ya. Tugas utamanya mensejahterakan rakyat. Untuk kemiskinan tadi apa tadi? Angka kemiskinan ya, angka kemiskinan itu kan udah cukup rendah di sini. Nah, saya tanya ke masyarakat ya. Saya keliling nih, bukan hanya ke kampung-kampung, tapi ke komplek-komplek. Kira-kira kalau dianggap udah nggak miskin, setuju nggak gitu? Nah, terus jawaban masyarakat apa? Jawaban masyarakat, ya kita belum sejahtera gitu kan? Belum sejahtera, tapi tidak miskin. Nah, gini, ya, saya melihat gini ya, angka kemiskinan itu kan produk dari definisi BPS ya. Ya, BPS. Standarnya ya? Standarnya. Saya perhatikan garis kemiskinan dulu ya. Garis kemiskinan itu versinya yang ada saat ini, itu kan pembelanjaan sekitar 2,5 juta per bulan per kakak. Kalau itu di bawah itu, dan dari situ ke bawah itu miskin. Tapi dari situ ke atas itu dianggap nggak miskin. Menurut Pak Uten sendiri gimana tuh? Iya. Apakah 2,7 juta dianggap sudah sejahtera? Ya, sejauh lah. Jauh kan ya? Nah, disitulah saya melihat ya, bahwa
angka kemiskinan ini ya penting untuk kita kuasai ya. Oke. Data ini penting kita kuasai, data penduduk kita ya. Apa sih pendapatan mereka di level berapa rata-rata ya. UMK itu kan 4,7 kali ya, Tangsel itu ya. Ya, sekitar 4,7 juta ya. Jadi kan itu udah bagus. Udah 4,7 udah bagus. Tapi angka kemiskinan kita di 2,5. Jadi fokus utamanya mesejahterakan. Ya, jadi kita membawa misi maju kotanya, sejahtera warganya. Kira-kira gitu. Jadi maju kotanya, tapi tidak meninggalkan kesejahteraan warganya. Kan kita punya APBD itu cukup tinggi ya. Terakhir itu 4,3 apa? Mungkin 4,5 sekarang kali ya. Triliun ya. Nah, dengan APBD sebesar itu, kira-kira menurut Pak Ruhama, potensi apa yang bisa dikembangkan agar masyarakat Tangsel itu sejahtera seperti cita-cita Pak Ruhama? Jadi yang perlu kita perhatikan nih bukan hanya APBD ya. Jadi kita tahu PDRB Tangsel itu, jadi uang beredar di Tangsel itu jauh di atas APBD. Itu sekitar 100 triliun mungkin ya. 90 sampai 100 triliun. Ada data 700 triliun itu. Mungkin sekitar 100 kalau menurut saya, 100. Gitu ya. Sekitar 100 triliun uang yang beredar di Tangsel. Jadi APBD itu sesungguhnya digunakan untuk stimulus. Stimulus untuk pembangunan. Jadi kita harus melibatkan stakeholder juga ya. Jadi yang namanya pelaku-pelaku di Tangsel ini harus ikut dilibatkan bersama-sama gitu. Jadi kita harus mengajak semuanya setuju saya bersama-sama. Dan SDM di Tangsel kualitasnya di atas rata-rata kota daerah lain. Benar. Itu sebagai modal besar. Modal besar itu. Jadi, caranya gimana kita memberdayakan mereka? Nah, jadi gini, memang saya melihat kita harus nggak ada beban dulu pertama ya. Dalam mimpin itu kita nggak boleh ada beban ataupun hutang budi kemana siapapun kecuali ke rakyat ya. Pemerintah atau kepemimpinan Ben Pilar, Pak Ruhama melihat ada beban mereka? Simpulkan sendiri aja ya. Terus. Oke lah. Jadi karena memang ketidakadanya beban itu bisa memanfaatkan APBD lebih efektif lagi ya. Nggak ada beban-beban apapun ya. Jadi ini agendanya ini adalah untuk semua kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Jadi sejahtera itu kan ada dua ya. Komponen sejahtera itu orang itu ada pendapatan, ada pengeluaran, kira-kira gitu kan. Kalau pendapatannya kecil, pengeluarannya besar, itu namanya nggak seimbang. Nah maka yang harus dilakukan adalah dua hal itu, meningkatkan pendapatan, sekaligus menekan beban hidup. Nah, maka saya melihat termasuk pemborosan di APBD ya. Anggaran. Saya melihat belum efisien. Belum efisien dan belum efektif. Kadang-kadang sepertinya pemerintah itu sudah banyak melakukan gitu ke rakyat. Tapi impact-nya hampir nggak kelihatan. Saya kan ketemu masyarakat ya. Saya sering turun, apalagi kemarin pencalegan, sebelumnya saya mau pilkada. Kesannya sebatas menjalankan atau memenuhi tugas, menggugurkan kewajiban gitu. Yang penting laporannya sesuai ya kan, aturan main gitu. Secara profesional kan ukuran sukses itu kan lihat impact-nya terutama ya, bukan kinerja saja. Jadi saya melihat ya banyak yang bisa diperbaiki. Itu dari sisi SDM yang bisa jadikan modal besar untuk membangun Tangsel lebih bagus ke depan. Tapi beberapa catatan kita itu agenda masalah di Tangsel itu cukup banyak. Yang belum terselesaikan. Yang menurut saya harusnya sudah selesai. Harusnya. Misalnya soal sampah. Satu, soal banjir. Soal kemacetan. Benar. Kemudian yang terakhir itu yang sering saya suarakan di banyak tempat itu soal perawatan lingkungan ya. Kayak sungai, kemudian juga situ-situ itu. Pak Uten ini harusnya maju dia. Terus. Ya, udah bisa mengidentifikasi masalah ya. Jadi saya kira sama Pak, kita sepakat ya. Jadi pemerintahan ini penuh dengan orang berpotensi, punya kapasitas, punya kemampuan, punya anggaran, punya kekuasaan. Jadi pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau, kira-kira begitu tuh.
Kayak misalnya Cipecang ya. Ya. Saya Cipecang itu kan sudah lama sekali ya. Sejak awal kan? Iya, sejak awal berdiri ya. Dan itu kan sanitary landfill ya, konsepnya. Kita kalau ngelihat di luar negeri itu, dia itu sampah itu tidak naik. Ya. Tapi nanti dia tetap turun lagi. Turun lagi, bahkan di Swedia saya lihat dia ditutup dengan lapangan bola. Ya. Rumput semuanya gitu. Sehingga ini ada salah nih kemungkinan ya. Saya nggak tahu, harus diteliti salahnya. Tapi yang saya sayangkan itu, saya kemarin belum lama nih lagi ngopi kayak Pak Uten gini di De Latinos ya. Sore-sore kayak begini nih. Tiba-tiba semeriwing tuh. Oh iya. Ya, bau apa ini saya bilang. Saya kan bingung waktu itu. Pak, ini udah lama, Pak. Saya sempat marah dalam tanda petik marah ya, ke Pak Mukodas waktu itu. Pak Mukodas, waktu itu dia mempunyai program untuk menghilangkan bau itu dengan menyebarkan kopi, bubuk kopi. Saya bilang itu karitatif. Iya, itu. Itu insidental, buang-buang duit saya bilang gitu. Benar. Kedua, saya juga protes waktu itu, kenapa harus buang sampah ke Serang, kemana? Kenapa kita nggak berpikir secara general bagaimana memproses sampah itu menjadi sesuatu yang lebih punya income. Jadi ini Pak, saya melihat pelibatan masyarakat dan seterusnya. Nah itu kalau di Swedia itu Pak, saya melihat anak-anak itu dari umur SMP itu sudah paham tentang recycling. Tentang reuse ya, jadi dia udah paham, sehingga di sekolah-sekolah itu dia sudah bisa menjadi satgasnya. Jadi dia di rumah dikumpulin plastik-plastik, dibawa ke sekolah nanti diolah. Kalau kita lihat Jepang ya, wah itu luar biasa. Oke, itu soal sampah dilibatkan semua gitu. Itu soal sampah, akan panjang lebar sih kita bicara. Wah panjang itu. Nah ini kan masalah lain misalnya yang tadi saya ceritakan itu soal situ gitu ya. Itu kita punya aset yang luar biasa. Benar. Yang bisa dimanfaatkan untuk macam-macam. Iya. Kemudian juga ada masalah banjir dan macetan itu. Jadi ada kemarin komentar dari teman-teman ini, kalau 5 tahun lagi kita nggak benahi jalan-jalan, itu kita akan menjadi kota yang stuck gitu. Iya, benar. Jadi itu Pak, jadi kerisauan itu yang juga hadir di kader-kader PKS dan pendukungnya ya. Jadi kita melihat pemerintah ini kan sepertinya ya sangat terbantu sudah dengan adanya pengembang besar. Ya. Jadi waktu saya jadi pimpinan dewan itu, setiap dewan datang itu memuji-muji Pak. Udah infrastruktur udah bagus ya. Sebetulnya tinggal contoh aja kan? Sebenarnya tinggal contoh. Cuma kalau kita lihat sekarang ini kan hampir belum banyak perubahan sebenarnya. Belum banyak perubahan. Setu banyak ya, sungai ada ya, Tisadane, Angke, Pesanggerahan ya. Itu sumber-sumber kehidupan kita sebenarnya ya. Kayak anugerah yang harus dipelihara. Bahkan saya berpikirnya itu sepadan itu harus dirapihkan semua tuh. Karena itu punya pemerintah tuh, dirapihkan ya, mungkin dikasih jogging track gitu yang bagus, dikasih pohon yang rindang, dikasih tenaga surya tuh, PLTS ya, dan dikasih tempat-tempat kayak gini nih, hangout nih anak muda nih, ya. Sore-sore begini enak kan ngelihat danau gitu. Tapi danaunya dikeruk ya, dibersihkan sehingga bisa untuk wisata air lah. Oke, itu banyak sekali ya program yang suatu hari akan dikembangkan Pak Ruhama saat jadi lah, mudah-mudahan jadi ya. Amin ya. Nah, tapi maksud saya gini, ini kan sebentar lagi, tinggal 2 bulan ya. Persis ya. 2 bulan. Apa tagline-nya apa sih? Tagline politik Pak Ruhama untuk membangun Tangsel berbeda atau berubah atau apalah? Ya. Sebenarnya saya pakai topinya nih. Oh. Tangsel banget. Tangsel banget. Jadi Tangsel banget ya. Jadi begini, ada filosofinya ya. Jadi Tangsel banget itu pertama kita ini lahir dan besar di Tangsel ya. Bang Samsu ada di situ ya. Jadi Bu Sinta juga begitu. Dokter Sinta juga lahir dan besar di Tangsel. Kita sekolah di SD di Tangsel ya kan. Kita mengetahui Tangsel awal dan Tangsel sekarang. Banyak kemajuan, tapi banyak juga masih belum selesai. Banyak yang hilang juga ya di wilayah kita ya. Sungai enggak seperti dulu ya kan. Danau, setu ada yang hilang dan seterusnya. Situ Kuru hilang. Iya, Situ Kuru hilang. Benar. Kita merasakan itu. Jadi ini
alam kita sebenarnya sudah nggak bersahabat nih. Iya. Ya, penduduk bertambah banyak, ya kan? Karena perkotaan itu penduduk banyak, sampah banyak, transportasi padat, ya kan? Lalu kalau nggak ada resapan, bakalan terancam banjir. Kira itu harus dipikirkan betul ya. Oke, ini satu lagi Pak Ruhama. Tadi dan kita sudah banyak bicara memperhatikan perkembangan Tangsel sejak Ibu Airin sampai Pak Ben. Ya. Mengkritisi juga kita udah hampir capek gitu. Tapi juga ada banyak orang menilai masih seperti ini gitu. Kira-kira menurut Pak Ruhama Ben, apa yang membuat pemerintah kota kita itu kesannya kurang greget? Ya. Jadi memang harus ditanya ke mereka ya. Oh gitu ya. Karena kalau dari sisi anggaran cukup. Dari sisi SDM mumpuni, ya kan. Pengalaman memimpin juga cukup ya. Cuma kan kadangkala ada orang yang tidak melihat, tidak merasakan karena mungkin di sekitarnya merasa sudah beres. Ya. Udah beres urusan gitu, sehingga tidak mengetahui aslinya enggak begitu. Karena kalau punya bawahan ataupun perangkatnya semua memuji ya, semua bilang udah oke, angka kemiskinan 2,4%, udah sejahtera, nah kan gitu kira-kira ya. Udah sejahtera kita begini Pak, kalau udah sejahtera, udah beres urusan kita. Asal Bapak senang itu. Itu kita khawatir begitu ya. Artinya nggak mengetahui secara dalam denyut nadinya masyarakat. Atau kurang kita. Menjiwai kali ya apa ya? Bisa juga gitu, bisa juga. Karena bisa jadi karena tidak lahir dan besar di sini juga kali ya, gitu ya. Sebagian ya. Sebagian. Gitu. Jadi itu atau dia tidak mendapatkan masukan yang memadai ya. Atau masukan yang berpotensi memadai itu susah masuk juga. Padahal itu kan pil pahit itu obat ya. Jadi dia bisa mengobati gitu. Memang nggak enak tapi bisa mengobati gitu. Saya banyak keluhan kawan-kawan aktivis itu. Kita yang punya ide-ide memang bermain di ide gitu. Kok susah masuk gitu katanya. Gitu. Nah itu Pak, mungkin kita memberikan alternatif ya, alternatif pilihan ya untuk ya mengakomodasi ya masukan-masukan ini ya. Karena kita nggak bisa membangun sendirian, kita bareng-bareng dan masyarakat harus dilibatkan. Jadi Pak Ruhama yakin? Harus yakin Pak. Yakin ya? Harus yakin. Apa kira-kira strategi terjitu yang mau ditawarkan? Ya. Strategi kita sebenarnya simple ya. Komunikasi pertama. Komunikasi. Komunikasi itu teko muni ya dan kasih solusi kira-kira. Dan ini memang tantangannya waktu pendek. Maka kita segmen kita karena kita milih warna juga pink ya. Jadi warna kita pink supaya contrasting ya, berbeda. Sekaligus kita melihat segmen yang mayoritas ini sebenarnya anak muda ya. Anak muda lalu ya sekitar 60%. Anak muda. Kalau anak muda ini nggak bisa disetir-setir, ya nggak bisa diikat gitu. Kalau dia kepala dan hatinya belum cocok, maka kita sekarang berkomunikasi dengan mereka untuk masuk ke pemikiran mereka. Karena masa depannya ada di mereka nih. Maka saya ingin besok itu ada 1000 misalnya ya, kita akan lahirkan 1000 ahli coding. Karena cyber security sekarang sudah menyerang kemana-mana nih. Tangsel termasuk besar juga nih yang diserang. Belum lagi kita go digital yang sebenar-benarnya. Jadi jangan sampai kita digitalan gitu. Yang sebenar-benarnya. Maka SDM-nya harus mendukung ke arah sana semua. Jadi itu anak muda banget itu. Siap. Mudah-mudahan berhasil. Amin, dan amin. Saya ikut berdoakan Pak Ruhama Ben bisa tampil menjadi pemenang. Dan saya yakin kalau terus bekerja keras siapapun akan menjadi pemenang. Siap. Terima kasih Pak Ben ya. Makasih banyak Pak Uten. Makasih banyak. Masukannya juga kita tunggu ya. Karena pasti banyak informasi di Tangsel Club ya. Demikian pemirsa di rumah dan di mana saja berada, obrolan saya dengan Pak Ruhama Ben, seorang politisi, pengusaha dan juga tokoh masyarakat yang kini mencalonkan diri menjadi calon wali kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa di podcast berikutnya bersama saya, Uten Sutendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Uten.